Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfa Ulinuha dengan NIM 212101080001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanad dan matan serta kedudukannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sanad hadis. Sanad hadis yaitu berasal dari bahasa Arab dan artinya bersandar pada sesuatu yang lain. Dan menurut istilah sanad adalah jalan menuju hadis atau yaitu segala sesuatu yang menjadi sandaran atau disebut idhofah Nabi SAW. Adapun secara terminologi, sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan matan kepada sumber yang pertama, yaitu salsalatul rawdatuddin naqlul matanul ula masdarul awal. Dinamakan demikian karena seorang musnid bersandar pada bagian rangkaian tersebut dalam menyandarkan matan kepada sumbernya. Istilah yang terkait dengan sanad sehubungan dengan istilah sanad yang ada juga istilah-istilah yang terkait erat dengan sanad yang perlu untuk dipahami, yaitu ada isnad, musnid, dan musnad. Ketiga istilah tersebut berasal dari kata sanad. Adapun yang pertama, istilah sanad yaitu kata isnad adalah bentuk masdar dari kata asnada, yang menurut arti bahasanya adalah menyandarkan sesuatu kepada yang lain, sama dengan pengertian sanad yang telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Nah, yang kedua, sedangkan kata isnad yaitu isim fa'il dari sanada yang secara bahasa berarti orang yang menyandarkan. Nah, yang ketiga, yaitu adapun musnad adalah isim maf'ul yang terbentuk dari kata sanada yang punya arti lugawi sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan. Syarat-syarat kesahihan sanad yaitu ada beberapa syarat sanad hadis yang bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Nah, yang kedua, periwayatannya bersifat adil. Yang ketiga, periwayatannya bersifat dabit. Nah, yang keempat, terhindar dari syad. Yang kelima, terhindar dari ilat. Urgensi sanad. Sanad bagian di dalam agama ini menduduki posisi yang sangat penting. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak pernah berdauh, sanad adalah bagian dari agama. Kalau saja tidak ada sanad, setiap orang akan bicara semaunya. Demikianlah fungsi sanad bagi hadis, sama dengan fungsi fondasi bagi bangunan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika adanya hadis tanpa dibarengi dengan adanya sanad, sebagaimana jika adanya bangunan tanpa fondasi. Begitu pula adanya ruh tanpa adanya badan. Kedudukan dan unsur-unsur sanad pada hadis, yaitu kedudukan sanad pada hadis. Para sahabat Nabi SAW tidak pernah saling meragukan lagi sesudah wafat beliau. Begitu pula para tabi'in tidak pernah ragu dalam bagian menerima hadis telah yang diturunkan oleh seorang sahabat, tetapi keadaan berubah dengan adanya fitnah atau kebohongan yang sudah menyebar. Maka para tabi'in mulailah menentang adanya isnad. Abu Al-Aliyah mengatakan, dulu kami mendengar hadis dari sahabat, sehingga kami tidak merasa puas sebelum kami berangkat menemui mereka, sehingga kita mendengarkannya secara langsung dari mereka itu. Adapun faktor-faktor sanad hadis, ada 3 faktor penting bagian dalam sanad hadis yang harus dijaga kevalitannya, yaitu yang pertama rijal al-sanad, yang kedua ittisal al-wat, yang ketiga tahammul wal al-ada. Adapun sejarah pemakaian sanad,
Sistem periwayatan terhadap suatu berita, cerita, syair, dan asal-usul yang sudah sangat kental bagian di dalam kultur Arab mendimpar sebelum Islam datang. Bahasa Arab memperalat susunan periwayatan berantai terhadap berita, cerita, syair, dan silsilah yang sudah mereka miliki. Mereka menghafal apa yang menjadi kebanggaannya itu di luar kepalanya, khususnya mengenai nasab mereka, karena bangsa Arab terkenal dengan kekuatan hafalannya. Sistem periwayatan yang terjadi bagian dalam masyarakat Arab sebelum Islam memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Begitu juga halnya susunan periwayatan yang sudah terjadi pada masyarakat Yahudi dan Nasrani, terutama pada hal periwayatan kitab suci mereka. Tradisi periwayatan di dalam masyarakat Arab sebelum Islam atau pada masa jahiliyah tidak mementingkan kebenaran berita dari apa yang mereka terima, sehingga mereka tidak kritis terhadap siapa yang membawa berita itu, tidak mementingkan kejujuran dan realitas yang disampaikan, apalagi terhadap penelusuran berita diterimanya, karena kebanyakan apa yang mereka riwayatkan itu hanya hal-hal yang bersifat kesenangan, kebanggaan, dan juga untuk membakar semangat dalam berperang. Namun urgensi metode sanad baru tampak dan lebih penting dalam Islam, khususnya periwayatan hadis. Sehingga begitu berkembang sistem sanad ini, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa metode sanad itu merupakan bagian dari agama Islam. Jenis-jenis sanad hadis. Yang pertama, sanad Ali. Sanad Ali ialah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sanad Ali yang bersifat mutlak ialah sanad yang rawinya bersambung kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan sanad yang lain. Jika sanadnya sahih, maka tingkatan sanad ini menjadi tingkat tertinggi dari jenis tingkatan sanad Ali. Sanad Ali yang bersifat nisbi ialah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit apabila dibanding dengan para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Jurayj, Imam Malik Asy-Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sanad nazil. Sanad nazil ialah sanad yang jumlah rawinya lebih banyak dibanding dengan sanad yang lain. Walaupun sanadnya lebih banyak, apabila rawinya sedikit, maka hadis tersebut akan tertolak. Sanad dan hubungannya dengan dokumentasi hadis. Yang pertama, dokumentasi sanad hadis. Dokumentasi sanad hadis ialah hal yang sangat ardent dalam menjaga kesahihan hadis, karena hadis sumber ajaran setelah Al-Quran. Yang kedua, sudah menjadi pola amaliyah masyarakat, dengan itu tidak diragukan lagi dalam kesahihannya. Yang kedua, peranan sanad dalam dokumentasi hadis. Peranan sanad dalam kaitan dengan dokumentasi hadis yakni menyangkut pengumpulan dan pemeliharaan hadis, baik dalam kategori tulisan atau juga mengandalkan daya ingat yang kuat. Kitab-kitab yang diperlukan dalam penelitian sanad hadis yaitu kitab-kitab sanad hadis yang bersifat umum ialah Al-Tahrir Al-Kabir, Al-Jar wal Al-Ta'dil. Kitab-kitab sanad hadis yang bersifat khas atau khusus yaitu kitab sanad yang mengkaji sifat orang yang meriwayatkan tertentu, yang seperti Al-Hidayah wal Al-Irsyad fil Ma'rifah Ahli Al-Rijal Al-Sahih Muslim. Kitab sanad yang membahas biodata orang yang meriwayatkan hadis atau beberapa kitab hadis, yaitu Kutub Al-Tarajum Al-Hassah Bir Rijal Al-Kutub Al-Sittah,
Kitab sanad yang menghususkan membahas sekumpulan orang yang meriwayatkan hadis tingkat sahabat, yaitu kitab Ma'rifah Man Nazala min al-Sahabah Syair al-Buldan, kitab Al-Ma'rifah karya Abu Muhammad Abdullah ibnu Isa al-Marwazi, kitab Al-Istiab fil Ma'rifah al-Ashab, kitab Tajrid Asma as-Sahabah, kitab Al-Bad al-Munir fi Sahabah al-Bashir al-Nazil. Terus kitab sanad yang menghususkan membahas orang yang meriwayatkan hadis thiqah seperti Al-Isya al-Musabbit merupakan berisi 10 juz, dan kitab sanad yang dikhususkan membahas orang yang meriwayatkan hadis dhaif, yaitu kitab Al-Du'afa wal Al-Mutrukin karya An-Nasai. Terus kitab Al-Du'afa karya Abu Ja'far Muhammad bin Amr al-Uqaili. Pengertian matan. Matan secara bahasa ialah ma'irtafa bin al-ardi, tanah yang tinggi. Ada juga yang berikan makna kerasan ataupun kehebatan. Matan dilihat dari segi bahasanya ialah memecah, mengeluarkan, mengunci. Sementara matan apabila dilihat dari segi istilahnya ialah pembicaraan pada akhir sanad, ialah sabda Rasulullah yang dikatakan setelahnya dikatakan sanadnya. Matan bisa disebut juga sebagai redaksi hadis. Dari contoh yang hadis sebelumnya, hadis ini bermakna tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian apabila dia cinta untuk saudaranya dan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Syarat-syarat kesahihan matan. Ada beberapa kaidah yang menentukan kesahihannya secara umum, yaitu tidak syadz, tidak illat, tetapi secara terperinci mayoritas ulama menguraikan kriteria kesahihan matan pada beberapa poin. Tidak bertumbukan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan Al-Quran yang muhkam, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan amalan ulama yang telah menjadi perikatan dengan ulama salaf, tidak bertumbuhan dengan kaidah yang telah pasti. Kandungan matan hadis secara umum. Matan hadis yang berisi konsep ajaran Islam merupakan kaul Nabi, naskah yang dibuat Nabi, contoh seperti surat perjanjian, hadis qudsi, pemberitahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, perbuatan atau tindakan yang dikerjakan oleh Nabi dan disampaikan lagi oleh sahabat, sifat dan hal ihwal pribadi Nabi, sikap Nabi dan suatu kebiasaan yang disebut sunnah Nabi dalam hal kehidupan sehari-hari, sirah nabawi, hadis hammi, dan hadis takriri. Kitab-kitab yang diperlukan dalam penelitian matan hadis, yaitu kitab yang membahas mengenai penelitian terhadap matan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ikhtilaf al-Hadis, terus Ta'wil Muhtalif al-Hadis, Manhaj Naqd al-Matan inda ulama al-Hadis al-Nabawi. Kedudukan sanad dan matan hadis. Para muhaddisin sangat teliti dan hati-hati dalam menerima suatu hadis, walaupun dari teman terdekat atau dari orang yang mereka kenal, dan juga walaupun tahu dari siapa mereka dapat selain memang dapat dipercaya. Pada dasarnya, suatu riwayat dari golongan para sahabat tidak disyaratkan mengenai menerima periwayatannya, tapi karena mereka menjaga sangat ketat untuk menerima periwayatan suatu hadis. Sayyidina Ali bin Abu Thalib enggan menerima suatu hadis jika orang yang meriwayatkan belum bersumpah dan menyuruh seorang sebagai saksi kepada periwayatannya. Dan semua itu bukan karena harus demikian, karena hanya itu jalan dalam mengkokohkan hati untuk mendapatkan hadis itu. Apabila tidak perlu untuk dimintai saksi atau sumpah para riwayat, maka mereka akan menerima dengan senang hati. Adanya sanad dalam hadis sangat penting, karena hadis yang dapat diriwayatkan akan ikut siapa orang yang meriwayatkannya. Dengan adanya sanad, sangat terbantu karena akan tahu mana hadis yang akan diterima atau ditolaknya. Dalam mengamalkan sanad,
adalah jalan yang sangat mulia dalam menaruh hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i berkata, sama halnya seperti orang mencari hadis tanpa sanad, sama seperti orang yang mengumpulkan kayu api di waktu malam hari. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sanad dan matan serta kedudukannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.